Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafturido. Nama saya Adi Subianto. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang pelajaran fikih dengan materi tentang sholat jamak dan qashar, Pembayaran zakat dan ahli waris. Maka dari itu, saksikan video. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan berupa perhiasan, pertanian maupun profesi. Maka dari itu kami akan menjelaskannya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang zakat emas. Misalnya Pak Yadi memiliki 100 gram emas. Apakah Pak Yadi sudah wajib membayar zakat? Sudah, karena Pak Yadi sudah mencapai nisabnya. Nisabnya 85 gram. Cara menghitungnya, emas Pak Yadi 100 gram dengan harga saat ini 100.000 per gram. Maka 100 gram dikali 100.000 sama dengan 10 juta. Maka Pak Yadi wajib mengeluarkan 2,5%. 10 juta dikali 25 sama dengan 250 juta. Dibagi 2,5%. Cara cepat menghitungnya, 0 ini dihilangkan sama dengan 250.000 rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang zakat pertanian, di mana zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil panen dalam pertanian, bisa berupa tumbuh-tumbuhan, ubi-ubian, biji-bijian. Sini saya akan menjelaskan mengenai tentang satu contoh dari hasil tumbuh-tumbuhan, yakni padi. Perlu kita ketahui dalam zakat pertanian nisabnya adalah 630 kilo. 630 kilo. Di mana saya memiliki satu contoh dari padi tersebut. Pak Andi memiliki hasil panen padi sebanyak 2000 kilo. Maka Pak Andi menggunakan memakai irigasi. Maka dari beberapa yang harus Pak Andi keluarkan ketika membayar zakat pertanian dalam menggunakan memakai irigasi sebanyak 5%. Jika pengeluarannya, jika Pak Andi tidak memakai irigasi, maka dikeluarkan dengan 10%. Akan tapi saya memberikan contoh dari ketika Pak Andi memakai irigasi sebanyak 5%. Cara menghitungnya sangat mudah sekali. Yang pertama, di sini dari hasil yang dikeluarkan yang 50% dikali dengan hasil panen padinya tersebut sebanyak 2000 kilo, maka hasilnya dengan 100 kilo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat profesi. Baik, zakat profesi adalah suatu zakat yang kita keluarkan dari hasil profesi kita, baik berupa dari profesi polisi, guru maupun lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang dalam suatu perusahaan dalam zakat profesi. Zakat profesi mengeluarkan nisabnya sebanyak dengan 85 gram. 85 gram dalam rupiah sebesar dengan 79.290.978 rupiah. Saya mengambil contoh dari Bung Yanto memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan. Sementara penghasilnya per tahunnya sebanyak 120 juta. Maka Bung Yanto ini diwajibkan untuk membayar zakat profesi karena telah mencapai nisabnya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya cukup mudah. Pertama, dari hasil dalam setahunnya sebanyak 120 juta dikalikan dengan 250%. Berapa? Jadi hasilnya adalah 3 juta. Berarti dalam
zakat profesi yang harus dizakatkan dalam 1 tahun oleh Bung Yanto tersebut sebanyak 33 juta. Baik, saya akan menjelaskan tentang ahli waris. Jadi pembagian tersebut terdiri dari istri, ibu, dan 2 anak laki-lakinya. Jadi yang telah wafat yang tersebut adalah suaminya atau laki-lakinya. Dalam contohnya tersebut, seorang yang telah wafat meninggalkan harta sebesar 180 juta. Jadi yang diahli wariskan adalah istri, ibu, dan 2 anak laki-lakinya. Cara pembagiannya yang pertama, istri mendapatkan 1/8, sedangkan ibunya mendapatkan 1/6, dan anaknya mendapatkan hasil dari istri dan ibunya 1/8 dan 1/6 dikalikan bilangan penyebut 8 dan 6 adalah 24. Maka pembagiannya, istri 1/8 dikali 24 dikali hasil dari harta yang ditinggalkan oleh suami atau suaminya 180 juta sama dengan 22.500.000. Sedangkan ibunya mendapatkan 1/6 dari hasil hartanya tersebut dikalikan dengan 24 dikali 180 sama dengan 30 juta. Dan 2 anak tersebut 24 dikurang dari 3 tambah 4 dikali 180 juta sama dengan 127.500.000. Jadi masing-masing anak laki-laki mendapatkan sebesar dari hasil 127.500.000 dibagikan 2 karena yang didapatkan 2 anak laki-laki. Maka yang didapatkan 63.350.000 rupiah. Kalau kita tidak percaya, maka kita bisa menghitung dari 22.500.000 ditambah 30 juta ditambah 127.500.000 sama dengan 180 juta. Salat jamak qashar adalah salat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Salat yang dapat diqashar itu zuhur, asar, dan isya. Niat salat jamak qashar zuhur dan asar, yang mana di awal salat zuhur yang membaca niat usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Salat ini dilakukan pertama 2 rakaat untuk zuhur, setelah itu dilanjutkan 2 rakaat untuk asar. Selanjutnya untuk salat di akhir salat yang mana niatnya usolli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala. Salat ini dilakukan di waktu asar. Selanjutnya untuk salat maghrib tidak boleh dijamakkan dan isya diperbolehkan. Dan untuk pelaksanaannya untuk salat isya dalam jamak qashar dengan niat usolli fardhul maghribi salasa rakaatin majmu'an ma'al isya'i adaan lillahi ta'ala.